Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 56 Pedang Pencerahan. Saat Ye Chen kembali ke penginapan, Xiong Er sudah ada di kamar. Semuanya duduk di tempat tidur, dan tempat tidur itu penuh dengan batu roh, yang masing-masing bersinar terang. Yo, melihat ini, Ye Chen secara sadar duduk di samping tempat tidur. Pria kecil gendut, ada cukup banyak batu roh. Ye Chen berkata, dan mengambil beberapa potong, dan dengan sadar memasukkannya ke dalam pelukannya. Melihat ini, wajah kecil gemuk Xiong Er tiba-tiba menjadi gelap. Saya pikir keluarga Xiong Anda cukup kaya. Sambil berbicara, Ye Chen ingin meraih beberapa potong batu roh, tetapi Xiong Er sudah siap, dan melambaikan tangannya dan memasukkan tempat tidur batu roh ke dalam tas penyimpanan. Aku baru saja meminta ini dari paman keduaku, jadi jangan mengambil keputusan. Xiong Er mengutuk, dan memasukkan tas penyimpanannya ke selangkangannya lagi. Mendengar ini, Ye Chen mau tidak mau menyentuh ujung hidungnya dan batuk kering. Dalam lelang 2 hari berturut-turut, Xiong Er sangat membantu, jika tidak, metode cambuk besi dan tongkat tiangang tidak akan bisa menang, dan Xiong Er dapat membantunya dengan semua uangnya, yang membuatnya berani bergerak. Jangan khawatir, aku akan membayarmu banyak di masa depan. Tentu saja Anda harus membayarnya kembali, kami masih memiliki IOU. Memotong. Ye Chen tidak menganggapnya serius, dan kemudian bersandar pada Xiong Er, menusuk Xiong Er dengan jarinya, dan bertanya dengan mengedipkan mata, saya mendengar bahwa keluarga Xiong Anda menambang banyak batu roh setiap tahun di tambang batu roh alami. Batu, apakah itu benar? Mendengar ini, wajah kecil Xiong Er penuh dengan kebencian, jangan menyebut tambang batu roh, karena itu, keluarga Xiong kami telah menyebabkan banyak masalah, dan batu roh yang kami kumpulkan tidak cukup untuk anggota keluarga klan untuk menemui dokter. Tidak mungkin. Ye Chen berkata dengan tidak percaya di wajahnya, kecuali untuk keluarga Qi di Southern Great Chu, siapa lagi yang berani mengacaukan keluarga Xiong Anda? Itu terlalu banyak. Xiong Er mengutuk, keluarga Qi datang untuk membuat masalah setiap 5 mil, dan para pembudidaya biasa itu, semuanya adalah serigala yang tidak bisa mendapatkan cukup makanan, sama seperti lelaki tua dari Heishan yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Melakukan hal-hal 2 kali dalam 3 hari, berikan terlalu banyak. Keluarga Xiong saya tidak tahan, jadi beri saya lebih sedikit. Serigala-serigala itu gelisah, jika kakek tidak masih hidup, keluarga Xiong saya akan dianeksasi dahulu kala. Setiap keluarga memiliki kitab suci yang sulit untuk dilafalkan. Ye Chen hanya bisa menghela nafas, terlepas dari keindahan yang dangkal dari keluarga aristokrat, itu sebenarnya adalah pohon besar yang menarik angin. Tenang saja. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, berbalik dan berjalan keluar dari kamar Xiong Er. Kembali ke kamarnya, Ye Chen duduk bersila di tempat tidur. Menenangkan pikiran dan memusatkan nafas, metode membakar langit untuk menghaluskan tubuh segera mulai bekerja. Klik itu. Segera, terdengar suara tulang bertabrakan di tubuhnya. Api yang sebenarnya membungkus meridian dan tulang di seluruh tubuhnya. Rasa sakit merobek tubuhnya membuatnya menggeram tak terkendali, tapi dia takut mengejutkan Xiong Er dan dihancurkan olehnya. Turun. Membakar langit selama 3 jam untuk memurnikan tubuh, dan kemudian cairan spiritual selama 3 jam berikutnya untuk menyehatkan otot dan tulang, dan butuh 6 jam penuh sebelum dia menghembuskan udara keruh yang panjang. Basis kultivasi dari energi terkondensasi tingkat ke-8 telah sepenuhnya terkonsolidasi. Saat dia memutar tubuhnya yang agak kaku, Ye Chen merasa segar kembali. Segera, dia membalik tangannya dan mengeluarkan formasi tongkat hari itu. 500.000 batu roh. Memikirkan harga formasi gada tiangang, Ye Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih, tetapi agar Hua memiliki teknik gada yang baik, dia pikir itu layak menghabiskan lebih banyak uang. Gulungan kuno susunan tongkat tiangang, masih dengan segel, dibuka dengan lembut olehnya. Baru pada saat itulah dia dengan hati-hati memahami misteri susunan tongkat tiangang dengan cahaya lilin yang redup. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya, dan pandangan ini sangat menguntungkannya.
Tongkat, seperti tombak, adalah dua yang paling sulit diperbaiki di antara banyak senjata spiritual, dan susunan tongkat Tiangang tidak hanya memperkenalkan misteri tongkat secara mendetail, tetapi juga menjelaskan banyak metode. Formasi tongkat Tiangang dibagi menjadi formasi ofensif dan formasi defensif, termasuk dalam seni mendalam yang mengintegrasikan serangan dan pertahanan. Jika Anda berlatih untuk sukses besar, Anda dapat menggunakan hantu tongkat untuk membuat formasi geng. Ini pasti satu dari beberapa seni misterius di tongkat. Apa yang dilihat Ye Chen adalah kemegahan, dan diam-diam berpikir bahwa 500.000 batu roh bukanlah bunga putih. Setelah beberapa jam pemahaman, ia mampu menembus jejak misteri yang terkandung dalam tongkat tersebut. Meskipun tongkat itu sulit untuk diolah, setelah dibudidayakan hingga sukses besar, ia sama sekali tidak kalah dengan jenis spiritual apapun. Metode penanaman senjata ini sangat bagus. Berpikir di dalam hatinya, dia berbalik dan melompat, lalu mengeluarkan tongkat panjang dari tas penyimpanan. Bersenandung, bersenandung. Segera, terdengar suara mendengung di dalam ruangan, dan suara tongkat panjang yang menghantam udara berlanjut satu demi satu. Metode susunan tongkat Tiangang beredar di benaknya, dan dia juga tenggelam dalam misteri tongkat itu. Di beberapa titik, kecepatan dia mengayunkan tongkat panjang terus meningkat. Tetapi pada saat ini, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, ada bayangan-bayangan tongkat, meskipun bayangan tongkat ini kacau, jika Anda perhatikan dengan teliti, mereka jelas diatur dan diubah sesuai dengan lintasan tongkat panjang. Saya tidak tahu berapa lama, dan bayangan tongkat semakin banyak, dan sepertinya formasi tongkat yang lemah telah terbentuk di sekelilingnya, seperti perisai ki. Pada titik ini, dia menutup latihannya, dan menghembuskan napas panjang yang busuk. Teknik misterius tongkat itu memang tidak sulit untuk dibudidayakan. Ketika Ye Chen Fa menemukan latihan menggunakan tongkat itu, rasanya pahit dan sulit dipahami. Tidak heran jika banyak biksu yang tidak mau berlatih tongkat itu. Namun, setelah beberapa latihan, dia bukannya tanpa keuntungan. Formasi tongkat Tiangang dapat menggunakan bayangan tongkat menari untuk membentuk formasi tongkat dengan serangan dan pertahanan. Jika Anda menggunakan pedang, dapatkah Anda juga menggunakan bayangan pedang menari untuk membentuk formasi pedang yang mengintegrasikan serangan dan pertahanan? Dia duduk di kepala tempat tidur dan merenung dengan hati-hati, berharap menemukan kesamaan antara tongkat dan pedang dari susunan tongkat Tiangang. Jika demikian, dia berpikir bahwa pertahanan dan serangannya akan sangat ditingkatkan. Setelah berpikir keras selama 1 jam, dia semakin merasa bahwa metode ini dapat dilakukan. Hanya melakukan apa yang dia katakan, dia melompat lagi, dan mengeluarkan pedang Cixiao yang tajam dengan dentang. Pedang keluar, punggung pedang, bundaran, tebasan miring, tebasan terbalik. Rutinitas gerakannya semua dilakukan sesuai dengan metode formasi tongkat Tiangang, kecepatannya tidak cepat, dan sangat lambat. Satu set gerakan mengikuti yang lain, alisnya meregang dan mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa meskipun tongkat dan pedang memiliki kesamaan, mereka juga memiliki banyak perbedaan. Jelas sulit untuk berlatih pedang dengan tongkat. Dia mencari kesamaan antara tongkat dan pedang, sehingga dia dapat menyadari formasi pedang Tiangang yang serupa ke formasi tongkat Tiangang. Zeng, zeng. Pedang Cixiao terus berdentang, dan setiap kali diayunkan, bayangan pedang akan muncul. Dan kecepatan tarian pedangnya juga semakin cepat seiring berjalannya waktu. Jumlah bayangan pedang yang berpusat padanya secara bertahap meningkat, tetapi tampaknya tidak teratur. Rendah, mudah dipatahkan dan diblokir. Menjelang fajar Ye Chen menerima pedang cakrawala merah. Panggilan. Menghembuskan napas keruh lagi, dia berguling dan melompat ke tempat tidur, memegang bagian belakang kepalanya dengan kedua tangan, dan dengan lembut menutup matanya. Metode misterius tongkat dan metode misterius pedang diputar ulang dalam satu lingkaran di pikirannya. Jelas bukan masalah semalam untuk mewujudkan formasi pedang Tiangang dari formasi tongkat Tiangang. Dia memahami hal ini dengan sangat baik. Munculnya teknik yang mendalam tidak terjadi dalam semalam. Perlu waktu dan pertarungan nyata untuk mengasahnya. Sama seperti pandai besi yang menempa pedang, perlu banyak temper untuk menempa pedang yang bagus. Senjata di dunia masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, tetapi mereka juga mengarah ke tujuan yang sama dengan rute yang berbeda. Pada titik tertentu, Ye Chen membuka matanya, dan sepertinya ada pencerahan di matanya. Pedang, senjata, pedang, tombak, tongkat, palu, kapak, dan busur semuanya memiliki kesamaan.
Karena nenek moyang dapat mewujudkan formasi tongkat Tiangang, saya juga dapat mengetahui formasi pedang Tiangang. Waktu bukanlah masalah, apa adanya dibutuhkan adalah persepsi. Bab 57 Pil Kongming. Dengan datangnya hari baru, pelelangan di hari terakhir Nether Black Market juga tiba. Jumlah orang yang datang untuk mengikuti pelelangan hari ini sepertinya jauh lebih banyak dari 2 hari sebelumnya, seluruh rumah penuh dengan orang, dan semua orang tampak khusyuk. Pada hari pertama, kami melelang alat roh, pada hari kedua kami melelang teknik mistik, dan pada hari ketiga kami melelang pil roh. Melihat posturnya, pil yang dilelang hari ini luar biasa. Di kerumunan, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi merenungkan satu kalimat. Tentu saja. Xiong Er tampak bersemangat untuk mencoba, seolah-olah dia telah dipompa dengan darah ayam. Final hari ini, obat mujarab, sepertinya akan mengubah masa depan Dacu. Omong kosong seperti itu. Apakah kamu tahu tentang alam Netherworld? Xiong Er menoleh untuk melihat Ye Chen. Omong kosong. Ye Chen mengutuk, kultivator tingkat kelima, alam Kongming ini adalah puncak kultivasi. Alam Kongming dapat menjaga sekolah tetap hidup selama ribuan tahun. Sejauh ini, saya hanya mendengar bahwa sekte Tianxuan gratis. Dunia bawah, tapi aku belum pernah mendengar istana Haus Darah, 3 sekte, keluarga besar, dan banyak praktisi biasa yang memiliki kekuatan untuk berkultivasi di dunia bawah. Itu benar. Xiong Er mendekat secara misterius dan berbisik, kalau begitu, apakah kamu tahu apa pelelangan terakhir di sini? Mendengar ini, Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Pil Kongming. Pil Kongming. Ye Chen terkejut, sepertinya itu bisa membantu orang menerobos ke alam Kongming. Aku dengar begitu. Xiong Er menjawab dengan ambigu, ada banyak kekuatan besar di Great Chu, dan ada banyak orang yang telah mengembangkan kekosongan spiritual, dan tidak sedikit orang yang berada di puncak kekosongan spiritual dan pil Kongming itu. Jika diberikan kepada para beku yang setengah melangkah ke alam Kongming, kemungkinan akan membantu mereka sepenuhnya menembus efek magis dari alam Kongming. Anda mengatakan itu tidak luar biasa. Mendengar kata-kata Xiong Er, Ye Chen tidak bisa membantu mengangkat alisnya. Jika Pilna Kongming benar-benar memiliki efek yang luar biasa, maka hari ini akan menjadi puncak lelang pasar gelap Nether. Dapat dibayangkan bahwa jika seseorang dari satu faksi menerobos ke alam Kongming, itu pasti akan mempengaruhi situasi Dacu. Kata-kata Xiong Er jelas tidak mengkhawatirkan, karena orang yang berkultivasi di alam Kongming terlalu kuat. Lihat, lelang hari ini benar-benar sangat sengit. Xiong Er melanjutkan dengan berkata, nenek moyang dari semua kekuatan besar, termasuk leluhur keluarga Xiong saya, kehabisan umur, dan mereka semua ingin menggunakan pil Kongming ini untuk menerobos ke alam Netherworld dalam satu gerakan. Anda harus tahu bahwa orang yang berkultivasi di alam Netherworld dapat hidup hingga 500 tahun, dan mereka yang berkultivasi di alam Netherworld dapat hidup hingga 1000 tahun. Jika mereka tidak gila. Berbicara tentang ini, Xiong Er juga memberi isyarat kepada Ye Chen untuk melihat banyak kamar pribadi di lantai 2 yang mewakili kekuatan utama. Apakah Anda melihat bahwa dalam pelelangan hari ini, tidak ada orang di kamar pribadi ini? Mereka semua menyamar dan bersembunyi di naga tersembunyi di antara kerumunan di lantai pertama paviliun. Maksud Anda, pil Kongming terlalu banyak hubungannya dengan itu, siapa yang akan sangat bodoh membiarkan orang melihat siapa yang mengambil foto itu? Xiong Er berkata, saya berani mengatakan ini, jika orang tahu bahwa kekuatan yang mengambil foto itu pil Kongming adalah Aula Haus Darah, setelah pelelangan, orang-orang di Istana Haus Darah pasti akan diburu oleh banyak pasukan. Bahkan jika mereka tidak dapat dibunuh, pasukan Chu yang besar akan segera bersatu dan berbaris ke utara untuk menyerang yang Haus Darah Istana. Tentu saja, jika orang-orang dari 3 sekte dan keluarga besar memotret pil Kongming, konsekuensinya akan sama. Jadi, setelah pelelangan hari ini, pasti akan ada pertempuran berdarah di luar Nether Black Market. Ye Chen merenung. Secara teoritis begitu. Xiong Er mengangguk, itu sebabnya orang-orang dari semua kekuatan besar yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan akan melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan penampilan dan aura mereka, karena takut dikenali oleh orang lain. Hari itu ketika Xuanmen melelang pil Kongming, bukankah ini jelas menyebabkan kekuatan utama Dacu bertempur? Aku mulai meragukan motif langkah Tian Xuanmen. Sudah bagus kalau orang mau melelang pil Kongming. Bisa beli itu tergantung kemampuanmu, bisa tidaknya mengambilnya kembali dengan aman, dan juga tergantung kemampuanmu. Mereka tidak memaksamu untuk membelinya, kanan?
Melihat postur ini, orang kuat dari semua kekuatan besar seharusnya bersembunyi di luar pasar gelap neter. Ye Chen menyentuh dagunya, tidak boleh ada sejumlah kecil orang kuat yang datang menemui mereka. Sepertinya kamu tidak bodoh. Itu sangat tidak masuk akal, mengapa kita tidak pergi? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, setelah pelelangan, pembangkit tenaga listrik dari semua kekuatan besar akan bertarung, dan kita mungkin akan menjadi umpan meriam. Semua orang akan mengambil pil kosong, siapa yang akan berbicara dengan kita? Xiong Er tidak menganggapnya serius. Melihat ekspresi serius Ye Chen, dia tidak lupa menepuk bahu Ye Chen untuk menunjukkan kelegaannya. Jangan khawatir, aku sudah ke sini lebih dari sekali, tidak apa-apa nak. Saat berbicara, gerbang Hidden Dragon Pavilion ditutup. Tapi saat ini, orang-orang yang minum teh dan mereka yang menggoda gadis semuanya duduk dengan rapi, seperti yang dikatakan Xiong Er, kamar pribadi di lantai 2 yang mewakili kekuatan besar saat ini kosong, dan tidak ada satu di sana. Ye Chen melihat ke sekeliling kerumunan, kebanyakan dari mereka adalah wajah asing, kebanyakan dari mereka menyamar. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak melirik pria tua berambut hitam di sampingnya, dan memandangnya dari atas ke bawah. Mungkin yang di sebelahnya adalah Wu Changqing dari Sekte Zhengyang, atau mungkin pria tua ini adalah Yu Jianfeng dari penampilan Heng Yue Sekte Feng Wuhen setelah mengubah penampilannya. Kenapa aku merasa ada lubang di mana-mana? Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Itu untuk yang kuat, kami hanya beberapa udang kecil. Xiong Er santai, dan setelah mengatakan itu, dia tidak lupa bergumam, akan lebih baik jika keluarga Xiong saya bisa mengambil gambar. Segera, di peron di depan, Tuan Yang Ge berjalan perlahan. Dia melihat sekeliling sebelum berdeham, lelang dimulai. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kotak batu giok dari sakunya. Meski kotak batu giok itu disegel, orang-orang yang hadir masih bisa mencium aroma ramuan yang meluap dari celah itu. Membangun pil tulang, kurasa aku tidak perlu memperkenalkan terlalu banyak tentang efek obatnya. Harga dasarnya adalah 50.000, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1.000 batu roh. Sekarang, pelelangan dimulai. 50.000. Begitu kata-kata lama Yang Ge jatuh, seseorang di bawah mengangkat tanda. 60.000. Saya menawarkan 80.000. Segera setelah ramuan pertama dikeluarkan, ada banyak penjarahan. Pelelangan ramuan hari ini pasti akan berjalan lancar. Setelah beberapa putaran penawaran, bon pil dilelang oleh seorang lelaki tua di Xingyi dengan harga 150.000. Setelah Yang Ge membuat keputusan akhir, dia mengeluarkan kotak batu giok yang tersegel lagi. Sishui dan, harga cadangannya 50.000, dan pelelangan dimulai. 60.000. Yang mengejutkan Ye Chen, penawar pertama ternyata adalah Xiong Er di sebelahnya, yang memegang tanda dengan kedua tangan, memegangnya sangat tinggi, tetapi dia tidak terlalu tinggi, dan dia hanya bisa mengangkatnya. Sangat tinggi. Ayahmu tidak mencuci sum-summu. Ye Chen menatap Xiong Er dengan heran. Saya mengambil foto ini untuk istri saya, hehehe. Wow, kamu punya menantu perempuan, kenapa aku tidak mendengar kamu mengatakan itu? Ye Chen melihat Xiong Er dari atas ke bawah. Xiong Er yang gendut bahkan menemukan menantu perempuan, aku benar-benar tidak tahu gadis mana yang dilengkungkan olehnya. 100.000. Sementara keduanya berbicara, harga pil Sisui telah dikirim ke harga tinggi 100.000. 110.000. Xiong Er menamparkan meja dan melompat, suaranya sangat keras. 150.000. Suara selanjutnya membuat orang ini tertegun. Kamu sangat hebat, aku tidak menginginkannya lagi. Xiong Er sangat marah sehingga dia ingin terus menawar, tapi dia terlalu malu. Mungkin karena keluarga Xiong juga ingin menawar Nakong Mingdan, paman keduanya tidak jangan beri dia terlalu banyak. Banyak batu roh. Melihat ekspresi sedih Xiong Er, Ye Chen merasa sedikit kasihan padanya. Jika dia tidak meminjam 300.000 yuan, Xiong Er tidak akan begitu pasif. Secara alami, jika Xiong Er gagal memotret Xiong Er, dia secara alami akan memberikan kompensasi kepada Xiong Er. Bukan hanya Xiong Er yang dapat memperbaiki sutra, dia juga dapat melakukannya, dan menggunakan api sungguhan untuk memperbaiki menantu perempuan Xiong Er. Hukum meridian jauh lebih baik daripada pil pencuci sumsum. Jika kamu tidak bisa memotret, kamu tidak akan bisa memotret. Pelatihan menantu perempuanmu ada pada saya, kata Ye Chen sambil tersenyum. Apakah Anda bisa? Itu harus dilakukan. Ye Chen menepuk dadanya, bukan tidak mungkin menggunakan latihan tubuh Ventian pada orang lain. Saat keduanya berbicara, pil lain dilelang di bawah.
Itu adalah ramuan yang akan membuat wanita awet muda. Saya pikir semua penawar adalah wanita, tetapi saya tidak menyangka bahwa sekelompok pria tua bertubuh besar dan banyak pria tua jahat juga akan bersaing satu sama lain. Pengamatan visual, lebih dari separuh kelompok orang ini disamarkan oleh wanita, kata Ye Chen penuh arti. Lelang berlanjut, dan setiap kali Yang Ge yang lebih tua mengeluarkan ramuan itu, akan ada keributan orang-orang di bawah, sehingga paviliun naga tersembunyi yang besar tampaknya memiliki gelombang-gelombang yang lewat. Seiring waktu berlalu, pelelangan secara bertahap berakhir. Selama periode itu, Xiong Er mencoba lagi, membeli obat mujarab untuk afrodisiak. Selama periode ini, Ye Chen menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, dan dia bisa tidur jika dia tidak punya uang. Selama periode itu, sebenarnya ada obat mujarab, yang dilelang dengan harga setinggi langit 800.000 yuan, tetapi akhirnya diambil oleh orang kuat yang tidak dikenal. Bab 58 Semua pahlawan bangkit bersama. Baru pada malam hari, Yang Ge tua mengeluarkan kotak batu giok yang tenang dan bening dari tas penyimpanan. Untuk mengatakan bahwa kotak batu giok ini memang sangat berharga, terbuat dari lingyu, seluruh tubuhnya bercahaya, dan ada rune yang terukir di atasnya, dan ada 3 segel di atasnya. Meskipun demikian, Anda masih bisa melihat di dalam obat mujarab ungu tergeletak dengan tenang. Pil Kong Ming. Ini Pil Kong Ming. Akhirnya di sini. Segera setelah kotak batu giok dikeluarkan, mata semua orang di ruangan itu menyala, setiap tubuh diluruskan, dan mata mereka tertuju pada kotak batu giok dengan mata berapi-api, mungkin obat mujarab untuk mengubah pola masa depan dari Dacu. Cepat, ini Pil Kong Ming. Di sudut, Xiong Er menatap kotak batu giok sambil mendorong Ye Chen. Apakah kamu di sana? Ye Chen mengangkat kepalanya dengan tersentak, dan tidak punya waktu untuk menggosok matanya yang mengantuk. Dia melihat kotak batu giok di tangan lelaki tua Yang Ge itu, dan dia bisa dengan jelas melihat ramuan ungu itu. Di dalam kotak batu giok. Apakah itu Pil Kong Ming? Ye Chen menjilat bibirnya. Luar biasa. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan kami, bahkan jika kami menjualmu, kami tidak mampu membelinya. Di bawah perhatian semua orang, kotak batu giok yang berisi Kong Ming dan ditangguhkan di udara oleh veteran paviliun Yang. Pil Kong Ming dapat membantu orang yang setengah melangkah ke alam Kong Ming menerobos ke alam Kong Ming. Tentu saja, itu hanya kemungkinan. Apakah Anda dapat menerobos ke alam Kong Ming tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Setelah perkenalan singkat, Tuan Yang Ge berkata dengan tenang, Pil Kong Ming, harga dasarnya adalah 500.000 yuan, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10.000 batu roh. Sekarang, pelelangan dimulai. 500.000 batu roh. Mendengar harga ini, terlalu banyak orang tanpa sadar menelan seteguk air liur. Jika bukan karena sekte atau keluarga bangsawan, siapa yang akan memiliki begitu banyak batu roh? Banyak orang telah menyadari bahwa Pil Kong Ming tidak ada hubungannya dengan mereka sejak awal. Harga dasar saja telah menghancurkan banyak orang. Rakyat, 550.000. Namun, masih ada banyak master kaya di luar sana, dan seseorang akan segera menawar, jadi tidak perlu memperkenalkan orang itu, karena dia adalah master setelah penyamaran, jadi sudah pasti dia adalah master dengan latar belakang yang mendalam. 600.000. 800.000. 800.000 hanya ingin mendapatkan Pil Kong Ming. Saya akan membayar 1 juta. 1,1 juta. 1,3 juta. Ketika orang pertama menyebutkan harga untuk menawar, tampaknya memicu reaksi berantai, dan seluruh paviliun naga tersembunyi tampaknya meledak, dan setiap kali seseorang menyebutkan harganya, itu akan membuat hati semua orang melonjak. Dalam waktu kurang dari 1 menit, harga Pil Kong Ming meningkat dari harga dasar 500.000 menjadi 2 juta. 2 juta batu roh dapat ditumpuk menjadi sebuah gunung kecil. Seseorang berkata, dan dia masih tidak lupa untuk melihat ke atas, seolah dia bisa melihat gunung Lingxi yang dia bayangkan. Tanpa 8 juta batu roh, kamu tidak dapat mengambil Pil Kong Ming ini. Di sudut, Ye Chen merenung. Meskipun para penawar semuanya santai, dia merasa bahwa tidak ada keluarga dan sekte yang kuat yang berpartisipasi dalam penawaran. Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan utama dalam kompetisi. Seperti yang dikatakan Xiong Er, Pil Kong Ming sangat penting, dapat membantu satu faksi, dan juga dapat menyebabkan malapetaka bagi faksi lain. 2.300.000. 2,5 juta. Di bawah, penawaran Pil Kong Ming masih sengit, dan harganya juga terus naik.
Setelah beberapa putaran penawaran, kebanyakan dari mereka terbunuh di pantai. Jutaan batu roh yang mereka banggakan masih jauh dari cukup untuk dilihat di pelelangan ini. Pelelangan baru saja dimulai. 5 juta. Benar saja, kekuatan yang kuat dalam kegelapan langsung menaikkan harganya menjadi 5 juta, tetapi orang-orang yang sudah menawar dengan sengit tiba-tiba mati. Kekuatan besar dalam kegelapan tampaknya sangat transparan. Nilai pil Kongming terlalu besar, dan tidak dapat difoto dengan 3 atau 4 juta batu roh. Pertempuran yang menentukan harus dilakukan sebelumnya. Dan ketahuilah, 5 juta, itu 5 juta. Xiong Er meraih punggung Ye Chen dengan tangannya, dan sangat bersemangat sehingga dia ingin pergi ke langit. Mungkin penawarnya dari keluarga Xiong Anda. Saat berbicara, Ye Chen juga secara sadar meletakkan tangannya di kaki Xiong Er, mengambil sepotong lemak, lalu dengan sadar dan keras memutarnya. Mungkin Xiong Er terlalu bersemangat, seolah-olah dia tidak merasakan sakit apapun. Harga setinggi langit 5 juta telah mengalahkan hampir semua orang saat ini, dan selanjutnya adalah acara utama kompetisi. 5,5 juta. Seseorang di bawah menaikkan harganya lagi. 6 juta. 6,5 juta. Seperti yang dikatakan Ye Chen, tanpa 8 juta batu roh, sangat sulit untuk mendapatkan pil Kongming. Harganya dinaikkan menjadi 6,5 juta, yang sepertinya sudah melebihi kemampuan keluarga besar. Jangan tanya semuanya, hampir semua keluarga besar dikalahkan. Oke, keluarga Xiong saya gulung tikar. Xiong Er menggelengkan kepalanya. 6,5 juta, keluarga Xiong Anda harus mampu membelinya. Ye Chen menoleh tanpa sadar. Tentu saja terjangkau. Xiong Er tidak menghindar, tapi itu berarti harta keluarga Xiong saya hampir habis. Meskipun pil Kongming sangat berharga, itu harus dilakukan sesuai dengan kemampuan seseorang. Bahkan jika difoto, itu mungkin tidak aman. Ambil kembali, bahkan jika Anda membawanya kembali dengan selamat, mungkin sulit bagi leluhur saya untuk menerobos ke alam Kongming. Bukankah Anda, Pak Tua, yang mengatakan itu? Pil Kongming tidak sepenuhnya mampu untuk membantu orang menerobos, dan apakah itu bisa maju tidak diketahui. Itu masih tergantung pada keberuntungan. Berbicara tentang ini, Xiong Er menggelengkan kepalanya tanpa daya. Merupakan pertaruhan besar untuk bangkrut hanya untuk satu ramuan seperti itu, dan keluarga Xiong saya tidak mampu membelinya. Itu benar. Ye Chen merenung. Jika Anda tidak bertanggung jawab, Anda tidak tahu bahwa teh dan nasi itu mahal. Ayah Xiong Er cukup perhatian. Mereka tidak mampu membayar taruhan ini. Begitu mereka kalah taruhan, konsekuensinya tidak terbayangkan. 7 juta. Lelang Kongming dan tidak berhenti, dan sekte itu tampaknya terlibat, yang mencerminkan sosok Sanzong dan Istana Haus Darah. 7,5 juta. 8 juta. Tapi harga Kongming dan jelas masih meningkat, dan itu lebih tinggi dari perkiraan Ye Chen. Lelang hampir berakhir, dan harga Kongming dan tampaknya telah naik hingga hampir 10 juta batu roh. 9,5 juta, tapi masih ada orang yang menaikkan harganya. Di paviliun naga tersembunyi, ada keheningan untuk waktu yang lama, dan paviliun yang tua melirik ke bawah. Matanya kejam, dan dia sepertinya bisa melihat melalui barisan orang. Dia langsung mengabaikan para pembudidaya biasa, dan berhenti untuk sementara pada beberapa orang. 10 juta. Segera, sebuah suara datang dari sudut, membuat Ye Chen dan Xiong Er melihat ke samping, karena orang yang menyebutkan harganya adalah lelaki tua berambut hitam yang duduk di sebelah mereka. Demikian pula, semua orang di aula mengalihkan pandangan mereka. Berani menawar 10 juta, ini jelas bukan kekayaan yang bisa dimiliki oleh para pembudidaya biasa dan keluarga bangsawan, kecuali Istana Haus Darah dan 3 sekte, yang berani menawar 10 juta. Satu aula, 3 sekte, di sisi mana dia berada? Ye Chen melirik pria tua berambut hitam itu. Dengan penglihatannya, dia secara alami tidak dapat melihat asal-usul orang ini. Satu-satunya hal yang pasti adalah dia termasuk salah satu dari 3 sekte. Dia dan Xiong Er sama-sama berharap pria tua berambut hitam di sebelahnya adalah Feng Wuhen dari puncak Yujian di Hengyuezong. Mungkin bisa menciptakan dunia bawah yang kosong. Dengan cara ini, apa yang mereka lekatkan pada Hengyuezong adalah memegang pohon yang tidak akan tumbang selama 1000 tahun. Tapi baik Xiong Er dan Ye Chen juga tahu bahwa lelaki tua berambut hitam ini mungkin milik sekte Qingyun, sekte Zhengyang dan Balai Haus Darah. Jika demikian, itu bukan hal yang baik untuk sekte Hengyue. Pria tua berambut hitam itu menawar 10 juta yuan, yang secara alami menarik perhatian semua orang, dan beberapa pria kuat diam-diam mengawasinya.
10 juta batu spiritual, tetapi masih ada orang yang menaikkan harganya. Suara lelaki tua di Yangge memecah kesunyian di Hidden Dragon Pavilion. Hanya saja tidak ada yang mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Paong. Dengan keputusan akhir Pavilion Yang, pelelangan Pil Kongming berakhir, dan pelelangan pasar gelap Nether selama 3 tahun juga berarti berakhir. Di lantai bawah, seluruh rumah masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Segera, sosok berpasangan dan bertiga mulai bangkit dan pergi. Mengetahui bahwa lelaki tua berambut hitam di sudut berdiri, itu benar-benar memengaruhi seluruh pavilion naga tersembunyi. Lebih dari satu orang diam-diam memandangi lelaki tua berambut hitam itu, ingin mengetahui identitasnya, dan bahkan lebih ingin membunuh orang dan mencuri Nakong Mingdan. Melihat posturnya, dia ingin mengeluarkan Pil Kongming dengan aman, agak sulit. Melihat sekeliling pada sosok yang terus pergi, Ye Chen bergumam diam-diam. Pasti ada seseorang di luar untuk menemuinya. Xiong Er bergumam dengan suara rendah, kurasa dia mungkin anggota Istana Haus Darah, dan satu-satunya yang bisa mengalahkan 3 sekte di Chu yang hebat ini adalah Istana Haus Darah. Tidak peduli siapa kamu, ayo pergi. Bab 59 Kuartet Melee. Setelah meninggalkan pavilion naga tersembunyi, Ye Chen dan Xiong Er secara sadar berjalan keluar bersama arus orang. Ini, ambillah. Xiong Er menyerahkan 2 jimat 1000 baris kepada Ye Chen, dan berkata, jika ada bahaya, pertama gunakan kutukan surgawi, lalu gunakan jimat 1000 baris untuk melarikan diri, orang-orang kejam itu akan pergi untuk menangkap Kong Mingdan. Dalam keadaan normal, sangat sedikit orang yang merampok kita. Mengapa aku merasa memiliki firasat buruk? Ye Chen berkata sambil menerima jimat 1000 garis. Tidak apa-apa, ikuti aku dan jaga dirimu tetap aman. Xiong Er penuh percaya diri, menarik Ye Chen langsung keluar. Di depan, sudah ada pintu keluar dari Nether Black Market, dan kerumunan orang berhamburan seperti gelombang pasang. Selain itu, setiap orang yang datang ke pasar gelap Nether untuk berpartisipasi dalam pelelangan memiliki persiapannya sendiri. Kebanyakan dari mereka menggunakan mantra yang mirip dengan jimat 1000 baris. Begitu mereka meninggalkan pasar gelap Nether, mereka melarikan diri satu per satu. Kecepatannya benar-benar luar biasa. Belum lagi, pembudidaya tingkat rendah ini habis, dan itu tidak masalah. Benar, Pil Kongming telah difoto, tetapi semua yang kuat dalam keadaan kosong roh ingin mencoba peruntungan, yang memiliki waktu luang untuk merampok Anda, 3 kenari dan 2 kurma itu. Berjalan. Tepat setelah meninggalkan pasar gelap Nether, Ye Chen dan Xiong Er mengenakan jimat 1000 baris dan langsung menuju Heng Yuezong. Dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk menempel, keduanya telah berlari lebih dari 10 mil. Dengarkan aku, itu benar. Xiong Er berlari dengan liar, tidak lupa mengeluarkan kaki ayam dari selangkangannya. Aku harap kamu bisa kembali dengan selamat. Ye Chen waspada, memperhatikan sekelilingnya dengan cermat sepanjang jalan. Ledakan. Gemuruh. Segera, ada raungan di belakang mereka berdua. Sekilas, mereka berdua melihat sebuah bukit kecil runtuh di bawah tekanan telapak tangan seseorang. Pertarungan sedang berlangsung. Keduanya melirik ke belakang sambil mengendalikan kecepatan dan arah. Melihat ini, Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Melihat ke kejauhan, ke arah pasar gelap yang gelap, sosok-sosok berkedip di kehampaan, seni yang mendalam yang indah, dan kecemerlangan di seluruh langit, sangat hidup. Bagaimana kalau kita pergi dan melihat keseruannya? Xiong Er melirik Ye Chen lebih dulu. Berhenti bicara omong kosong. Ye Chen balas memarahi, semua orang kejam dari Spirit Void Realm bertarung, kembali dan jadilah umpan meriam. Aku hanya berbicara. Ledakan. Gemuruh. Begitu Xiong Er selesai berbicara, bukit lain runtuh di kejauhan, dan suaranya lebih keras dari sebelumnya. Ketika mereka berdua melihatnya, itu luar biasa. Karena sekelompok orang kejam yang bertempur di kehampaan bertempur ke arah mereka, dan mereka bukan minoritas. Mereka bertempur sepanjang jalan, dan kehampaan bergemuruh terus-menerus. Dimanapun mereka lewat, ada banyak gunung yang runtuh, ada percikan darah, menutupi langit bulan yang cerah dengan kerudung berdarah. Aku benar-benar takut ada sesuatu yang datang, teriak Xiong Er, dan langsung melemparkan kaki ayamnya, dan kecepatannya meningkat tajam. Ye Chen juga tidak mundur. Meskipun kecepatan 1000 garis jimat cepat, kelompok orang kejam yang bertarung di belakangnya berasal dari alam roh kosong. Dalam hal kecepatan, mereka lebih dari 10 kali lebih cepat dari mereka. Jika ada roh kosong yang menatap mereka, itu omong kosong.
Benar saja, dalam sekejap mata, pelangi ilahi terbang melintasi udara, tubuhnya berlumuran darah, dan sepertinya dia terluka parah. Ayo pergi. Melihat ini, Ye Chen dan Xiong Er menyalakan kuda mereka dan melarikan diri dengan gila. Kemana harus melarikan diri? Teriakan dingin datang dari belakang, dan selusin sosok mengejar mereka. Salah satu dari mereka memegang pedang pembunuh ungu terlebih dahulu, dan pedang ditebas dengan pedang, membelah kondisi kekosongan spiritual sebelumnya menjadi dua. Darah menodai langit berbintang, tetapi tas penyimpanan jatuh dari kehampaan, dan pria itu memberi isyarat untuk mengambilnya. Mengapa? Apakah kamu masih ingin mengambil semuanya sendiri? Sebuah cibiran tiba-tiba terdengar, dan orang yang baru saja memenggal kepala Spirit Void Realm langsung menjadi sasaran serangan. Ah! Raungan itu histeris, orang itu sangat kuat, tetapi dia tidak bisa menahan serangan berturut-turut dari lebih dari selusin alam roh kosong. Ledakan, gemuruh. Sebidang tanah ini berantakan dalam sekejap. Melihat Ye Chen dan Xiong Er lagi, karena penyebaran perkelahian, mereka terkejut dan terbang keluar. Xiong Er jatuh ke timur, tubuhnya yang gemuk menabrak lebih dari selusin pohon besar sebelum dia jatuh dengan keras ke tanah. Ye Chen bahkan lebih buruk lagi, tubuhnya yang terbalik menghancurkan batu menjadi berkeping-keping, dan hampir mati di tempat. Engah. Begitu dia bangun, Ye Chen memuntahkan seteguk darah. Pertarungan itu kacau, matanya kabur, atau mungkin jaraknya terlalu jauh, dia tidak bisa menemukan sosok Xiong Er. Sialan. Mengutuk diam-diam, Ye Chen tersandung dan bersembunyi di balik batu besar, menatap kehampaan dengan wajah pucat. Dalam kehampaan itu, lebih dari selusin alam kehampaan roh memperebutkan tas penyimpanan. Bukan hanya itu, tapi mungkin harta di dalam tas penyimpanan terlalu luar biasa, dan pelangi terbang dari segala arah, dan tanpa sepatah kata pun, mereka semua bergabung dalam pertarungan, dan pertempuran meningkat, dan pertarungan itu menghancurkan bumi. Betapa banyak binatang buas. Ye Chen batuk darah lagi, tetapi dia tidak berani menunjukkan kepalanya, sementara dengan cepat pulih dari luka-lukanya. Engah, engah. Dua aliran darah mekar di kehampaan satu demi satu. Huru hara itu terlalu sengit, dan dua alam kehampaan roh mati dalam huru hara. Ledakan, gemuruh. Kekosongan terus-menerus bergemuruh, tidak hanya di sini, tetapi juga dari beberapa arah lain. Orang-orang yang duduk di lelang paviliun naga tersembunyi belum lama ini sedang bertarung dengan kecepatan penuh, dan ada tokoh perang di mana-mana. Semuanya kacau balau. Nak, apakah kamu masih hidup? Di belakang batu, jimat transmisi suara yang tergantung di pinggang Ye Chen bersinar terang, dan suara Xiong Er terdengar dari dalam. Mendengar suara Xiong Er, Ye Chen menghela nafas lega, dan sempat mengiriminya transmisi suara, membuktikan bahwa Xiong Er masih hidup. Nenekmu, hampir terbunuh olehmu. Ye Chen mengutuk jimat transmisi suara. Kecelakaan adalah semua kecelakaan. Dalam jimat transmisi suara, Xiong Er terbatuk datar, cepat dan menyelinap pergi. Tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama, kamu pergi ke barat, aku pergi ke timur, kita akan bertemu Heng Yuezong, jadilah hati-hati. Kamu juga. Melihat kekosongan untuk terakhir kalinya, Ye Chen menyeret tubuhnya yang terluka dan terhuyung-huyung ke arah barat. Jimat 1000 baris kedua dipasang di kakinya, dan kecepatannya meningkat tajam. Hanya saja langit sepertinya tidak memihaknya, dia baru saja berlari sejauh 3 atau 5 mil ketika ada suara mendengung di kehampaan. Melihat dari kejauhan, itu adalah piring gosip, pasti pembunuh besar, seluruh tubuh penuh dengan cahaya yang menyilaukan, dan paksaan yang kuat menutupi dunia Ye Chen, yang baru saja menggunakan jimat 1000 baris, ditekan dan dihentikan. Terlalu menyenangkan. Ye Chen tiba-tiba berdiri, dan terhuyung-huyung ke gunung. Ledakan. Begitu dia masuk, terdengar suara gemuruh di kehampaan, dan tubuh berdarah tersandung di langit. Pria tua berambut hitam yang mengambil Kong Mingdan. Ye Chen mengenali pria itu sekilas, dan ekspresinya menjadi sangat bermartabat. Orang tua berambut hitam mengambil Kong Mingdan, dan dia harus menjadi sasaran banyak orang kuat. Ini bukan kabar baik. Artinya pegunungan ini akan segera menjadi medan perang bagi banyak orang kuat untuk bertarung. Benar saja, saat lelaki tua berambut hitam itu terbang ke langit, ada langit yang penuh dengan pelangi ilahi mengejarnya. Mengaum. Di timur, raungan binatang roh segera datang, dan lebih dari selusin binatang roh penggerak datang. Zeng. Di barat, pedang terbang menembus kekosongan satu demi satu, dan ada sosok yang berdiri di atas setiap pedang terbang, dan targetnya jelas adalah lelaki tua berambut hitam itu. Ledakan.
Di selatan, awan dan kabut bergulung, dan langit berguncang, sepertinya ribuan pasukan dan kuda datang, dengan aura pembunuh mencapai langit. Bersenandung. Di utara, ada juga pelangi ilahi terus-menerus, sangat cepat, masing-masing dengan kekuatan besar, dan senjata pembunuh yang menakutkan tergantung di atas kepala mereka. Dengan baik. Ada banyak orang kuat yang datang dari 4 arah timur, barat, utara dan selatan, tentu saja, mereka semua datang ke Nakong Mingdan. Bab 60 Sial Keberuntungan. Ledakan. Gemuruh. Orang-orang kuat dari segala arah bergegas ke pegunungan, dan tanpa basa-basi lagi, mereka mulai bekerja di tempat. Kedua gunung yang menjulang tinggi runtuh di tempat, dan Ye Chen, yang berada di pegunungan, mengalami pukulan lagi. Sialan, apakah kamu tulus? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika dia merangkak keluar dari puing-puing, memarahi lelaki tua berambut hitam itu karena melarikan diri ke gunung ini, sehingga dia juga akan mengalami bencana. Serahkan pil Kong Ming. Suara tegas datang dari kehampaan, menyebabkan Ye Chen bersembunyi di bawah dinding batu karena terkejut. Datang dan dapatkan jika kamu memiliki kemampuan. Pria tua berambut hitam itu meraung ke langit, aura puncak kehampaan roh menyapu Gao Tian, dan pelat gosip di atas kepalanya sekali lagi meledak menyilaukan. Kecemerlangan. Ini adalah orang yang kuat, kultivasinya telah mendekati alam Netherworld, jika dia bertarung sendirian, dia tidak akan takut pada siapapun di sini, tetapi yang dia hadapi bukanlah alam kehampaan roh, jika dia terus bertarung seperti ini, konsekuensinya tidak sulit dibayangkan. Mencari kematian. Orang-orang kuat dari segala arah bergerak, bayangan pedang, cetakan telapak tangan, dan senjata spiritual datang ke seluruh langit. Melihat ini, lelaki tua berambut hitam itu memindahkan piring gosip, yang dengan cepat menjadi besar dan melindungi dirinya sendiri. Ledakan, ledakan. Serangan dari segala arah menghantam papan gosip satu per satu. Klik, ledakan. Dua suara datang berturut-turut, disk gosip meledak di tempat, dan lelaki tua berambut hitam itu juga menderita serangan balik, tubuhnya berdarah. Aku akan kembali. Dengan teriakan nyaring, pria tua berambut hitam itu menunjuk ke arah kehampaan. Segera, pusaran muncul dan menelannya. Ingin pergi. Seorang pria biadab mendengus dingin, mengayunkan pisau besarnya, dan memotong pisau sepanjang 5 kaki, menghalangi mundurnya pria tua berambut hitam itu. Pria tua berambut hitam itu terluka dan jatuh dari pusaran sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, serangan dari seluruh langit tiba. Ah! Raungan naik ke langit, dan kata-kata lelaki tua berambut hitam itu penuh dengan keengganan, tetapi dia masih tidak bisa lepas dari kehancuran. Setelah Jin meninggal, tas penyimpanan yang dibawanya juga meledak, dan benda-benda di dalamnya berserakan di seluruh kehampaan, masing-masing bersinar terang, dan jatuh. Kong Mingdan. Seseorang melihat kotak batu giok berisi Kong Mingdan, dan segera mengulurkan tangannya yang besar. Bersenandung. Sebelum pria itu menyentuh kotak batu giok, lengannya terpotong oleh cahaya pedang dari samping. Kotak batu giok menjadi objek yang tidak dimiliki, dan berisi pil Kong Ming, yang membuat semua orang gila. Huru hara menjadi sangat sengit, darah menghujani seluruh langit, dan yang kuat dalam kondisi kehampaan roh sering jatuh ke dalam kehampaan, berubah menjadi bunga darah. Di bawah, Ye Chen tampak ketakutan. Mereka semua adalah orang-orang kejam dari Spirit Void Realm, dan adegan pertempuran besar benar-benar seperti menghancurkan gunung dan menghancurkan tanah dalam sekejap. Jika Anda hanya mengambil satu, Anda dapat membunuhnya dengan satu telapak tangan. Pada saat ini, seberkas cahaya jatuh ke dalam kehampaan, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah pisau besar, yang dimasukkan ke dalam batu besar di depan Ye Chen dengan keras, dan masih berlumuran darah. Itu juga ada di tas penyimpanan pria tua berambut hitam itu. Pada saat ini, Void sedang memperebutkan Void dan Dark Pill, dan pertempurannya sengit, siapa yang peduli dengan harta yang tersebar itu. Ye Chen melihat sekeliling, lalu melangkah maju dan mengeluarkan pisau besar itu. Nilai pedang besar itu tidak rendah, dan senjata spiritual yang dikumpulkan dalam kekosongan roh secara alami tidak lemah. Tanpa menanamkan energi sejati, cahaya pedang akan muncul, dan memiliki kekuatan untuk membelah segalanya. Ini jelas merupakan spiritual yang sombong alat. Kejutan. Ye Chen terkekeh, dan hendak memasukkan pisau besar ke dalam tas penyimpanan. Namun, pada saat ini, dia melihat sekilas manik roh seukuran kuku orang dewasa yang bertatahkan di atas pedang. Ye Chen melihat lebih dekat, dan ekspresinya terkejut, karena masih ada setengah ramuan ungu di manik roh. Meskipun disegel di manik roh,
dia samar-samar bisa mencium aroma ramuan yang meluap. Kong Ming dan, tanpa sadar berkata, nafas Ye Chen tiba-tiba menjadi pendek, karena dia melihat Kong Ming dan di Hidden Dragon Pavilion, dan dia mengenalinya sekilas. Dalam sekejap, dia sepertinya mengerti sesuatu. Artinya, lelaki tua berambut hitam itu membagi pil Kong Ming menjadi dua, dan setengahnya disegel dalam manik-manik roh dan bertatahkan pedang. Adapun separuh lainnya, mungkin hanya lelaki tua berambut hitam yang tahu tentang itu. Atau mungkin sudah ditemukan oleh lelaki tua berambut hitam itu, mungkin antek-anteknya dibawa pergi dengan selamat. Ye Chen tidak bisa tidak mengagumi kehati-hatian pria tua berambut hitam itu. Hanya saja dia tidak pernah menyangka bahwa dia masih menjadi sasaran, sehingga dia diblokir di sini, berdarah di kehampaan. Setengah dari pil Kong Ming ada di sini, jadi apakah masih ada setengah dari pil Kong Ming di dalam kotak batu giok yang mereka rampok? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah kehampaan saat dia berbisik. Langit yang dipenuhi dengan pembangkit tenaga yang kekurangan roh masih berjuang dalam pertempuran berdarah untuk kotak batu giok. Darah mengalir turun seperti hujan, dan terkadang beberapa pembangkit tenaga pertahanan roh jatuh ke dalam kehampaan. Adegan tragis dan gambar berdarah membuat wajah Ye Chen menjadi pucat lagi pucat untuk itu. Dengan tergesa-gesa menarik pedangnya, Ye Chen tersandung ke arah luar gunung. Mendapatkan setengah dari pil Kong Ming sudah merupakan berkah dari surga, dan dia sama sekali tidak memiliki ambisi untuk memperjuangkan setengah lainnya. Kepergiannya tidak menarik perhatian banyak orang kuat. Di mata mereka, alam kondensasi Qi seperti semut. Tujuan mereka adalah pil Kong Ming. Bahkan jika Ye Chen membawa harta langka, mereka tidak repot-repot merebutnya. Setelah melarikan diri dari gunung, Ye Chen buru-buru mengeluarkan mantra berjalan langit, menempelkannya di tubuhnya, dan langsung menembaknya. Ledakan. Gemuruh. Tidak lama setelah dia pergi, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari seluruh gunung, dan puluhan gunung runtuh seketika. Kemudian, banyak sosok memalukan terbang keluar dari dalam, masing-masing dengan wajah kusut. Sialan, bagaimana mungkin ada manik-manik guntur di dalam kotak batu giok, kata seorang lelaki tua berdarah dingin. Kotak batu giok itu sama sekali bukan pil Kong Ming. Pria dengan mata jahat itu sepertinya melihat beberapa petunjuk, kita semua telah ditipu, dan pil Kong Ming yang asli mungkin telah dikirim jauh-jauh hari. Aku berkelahi di tengah malam, dan tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa sekarang. Aku tidak tahu siapa pemilik pil Kong Ming. Mencarinya sekarang seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ini benar-benar rencana yang bagus. Banyak pria kuat mengertakkan gigi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua berambut hitam itu akan mencuri balok dan mengambil pil Kong Ming, tetapi memasukkan petir yang bisa meledak. Apa? Separuh pil Kong Ming lainnya hilang. Di bawah malam, suara dingin terdengar di aula. Inilah yang dikatakan informasinya. Tetua ketiga terjebak di pegunungan, tubuh dan jiwanya hancur total, dan setengah dari pil Kong Ming yang dikawalnya juga menghilang. Bajingan. Periksa aku, cari seluruh Great Chu, dan temukan setengah dari pil Kong Ming, aku akan memberi tahu mereka nasib memprovokasi aula haus darahku. Di tengah malam, Ye Chen menyeret tubuhnya yang terluka ke dalam gua. Segera, cairan psikis dikeluarkan, dan setelah menuangkannya dengan keras, pelatihan tubuh Fen Tian segera mulai bekerja, memperbaiki tulang dan meridian yang patah di dalam tubuh. Duduk ini adalah siang dan malam. Baru pada larut malam di hari kedua dia membuka matanya dengan nafas yang berbau busuk. Pada saat ini, bekas luka di sekujur tubuhnya menghilang, wajahnya yang pucat menjadi kemerahan, dia penuh energi, dan dia merasa sangat segar. Setelah memutar tubuhnya yang agak kaku, dia mengeluarkan pisau besar itu. Dia tidak bisa membantu tetapi menggali manik roh yang bertatahkan di atasnya, tetapi dia tidak menghancurkannya. Manik roh ini digunakan untuk menyegel setengah dari pil Kong Ming. Itu harus hilang. Ini benar-benar keberuntungan. Mata Ye Chen bersinar, menatap setengah dari pil Kong Ming yang disegel di Lingzu, dia tidak bisa menahan terengah-engah. Pil Kong Ming, ini adalah pil Kong Ming asli. Di pelelangan, kekuatan besar memperjuangkannya, dan bahkan menjualnya dengan harga setinggi langit 10 juta. Setelah pelelangan, yang kuat dari segala arah berjuang untuk itu lagi. Itu mati. Pada saat ini, memegang setengah dari pil Kong Ming di tangannya memberi Ye Chen perasaan yang tidak nyata. Untuk mengetahui nilai pil Kong Ming, kemungkinan besar akan mengubah situasi Dacu di masa depan, meskipun pil Kong Ming di tangannya hanya setengahnya, itu cukup untuk mengubah nasib terlalu banyak orang.
Mengapa saya merasa bahwa setengah dari pil Kongming yang saya pegang terkait dengan masa depan seluruh Dacu? Ye Chen bergumam pelan setelah menyentuh dagunya. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar gua, menyebabkan dia buru-buru menyingkirkan Kongming dan pindah ke pintu masuk gua untuk melihat keluar. Melihat ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Jauh di luar gua, dia samar-samar bisa melihat sosok yang cantik, dengan tangan kanannya menutupi bahu kirinya, tersandung, dia terluka parah, dan menilai dari postur tubuhnya, dia dikejar dan dibunuh. Wanita itu, lihat lebih dekat, bukankah dia Jining Suang dari Heng Yuezong?